Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama aku di channel Ardaf Team. Bagaimana kabar kalian semua? Pada baik-baik aja kan? Aku harap kabar kalian semua pada baik-baik aja di sana. Oke, hari ini aku bakal ngebahas salah satu headset dari brand yang cukup ternama di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Tapi entah kenapa beberapa reviewer ternama yang ada di Indonesia jarang atau mungkin nggak pernah sama sekali ngebahas headset ini atau produk-produk line up dari brand ini. Nah, dan menurut aku pribadi, headset ini memiliki karakter yang cukup unik. Nah, kalian tertarik sama pembahasannya? So, let's get to it. Oke, selamat datang di channel Ardaf Team. Bersama aku David yang bakal nge-host video kali ini. Nah, bagi kalian yang suka atau yang hobi dengan pembahasan seputar teknologi, gadget, produk-produk elektronik, dan peralatan produksi konten kreatif, jangan sungkan-sungkan buat selalu nonton video kita, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, ini dia barangnya. Nah, ini dia barangnya dari JNT, brand yang cukup ternama di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, unit yang bersama aku kali ini adalah JNT dengan nama serinya Soundfit Jocks. Bisa dilihat di kamera. Jelas? Cukup jelas? Ya. Nah, headset ini ya, mari kita buka aja lah ya. Nah, sebelum aku lanjut videonya, kalian lihat tadi kotaknya itu udah cukup kumuh atau mungkin sudah kurang enak untuk dipandang karena aku pribadi sudah membelinya cukup lama dan kurirnya itu mungkin kurang berhati-hati dalam mengirimkan paketnya, jadinya kotaknya juga udah tidak enak untuk dipandang. Nah, kita ke isi paketnya. Seperti biasa, di dalam isi paketnya ada satu kabel AUX, ada satu kabel micro USB tetapi sedang gua pakai, ada satu buku panduan. Seperti biasa, buku panduan ini tidak pernah kita baca dan tidak pernah kita gunakan. Nah, ada juga satu kartu garansi yang katanya di sini bisa, garansinya ini bisa diklaim selama untuk waktu 6 bulan. Dan ini dia produknya, ada headset dengan tulisan JNT di sampingnya. Aku cabut dulu ya untuk plastiknya di samping ini. Oke, kita sekarang ke build quality-nya. Nah, pertama-tama ketika aku pegang headset ini, menurut aku build quality-nya ini cukup solid, cukup rapi juga. Tetapi ketika ke bagian sendi headband-nya ini, aku merasa build-nya ini cukup ringkih di bagian sendi headband-nya ini. Oke, kita ke bagian headband dari headset ini. Menurut aku headband-nya ini cukup elastis, cocok buat kepala kalian yang mungkin berukuran cukup gede. Nah, kita beralih ke bagian busa dari headband-nya ini, terbuat dari bahan karet dan cukup empuk jika saat digunakan. Nah, ke bagian sendi dari headband-nya ini, sendi headband-nya ini bisa kita adjust sesuai dengan ukuran kepala kalian dan juga bisa dilipat. Jadi bisa mudah dibawa kemana-mana, cukup ringkas dan mudah untuk kalian simpan. Nah, sebelum aku lanjut, harga dari headset JNT Soundfit Jocks ini aku dapatkan di harga 240.000 di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, kita berlanjut ke fitting dari headset ini. Fitting headset ini menurut aku cukup nyaman karena earpads yang ada di headset ini cukup empuk, ya standar lah untuk headset dengan kisaran 200 ribuan. Menurut personal use aku dengan telinga aku yang cukup besar, headset ini jika digunakan cukup lama, maka telinga kalian akan terasa sedikit hangat. Dan menurut aku pribadi, aku agak bingung dengan kategori dari headset ini karena headset ini bisa saja masuk ke kategori over ear ataupun mungkin kategori on ear atau mungkin telinga gua yang kebesaran. Oke, kita beralih ke bagian samping dari headset ini. Di bagian samping headset ini ada tulisan JNT yang mewakili representasi dari brand mereka. Aku rasa tulisan mereka ini di samping menambah kesan mewah dan kekecehan dari headset ini. Dan jika kalian kalungkan headset ini di leher kalian, aku rasa tidak norak dan malu-maluin. Malah ketampanan kalian bakal bertambah sekitar 10%.
Oke, kita ke spesifikasi teknisnya. Headset ini sudah dibekali dengan baterai berukuran 400 mAh yang katanya diklaim bisa bertahan selama 10 jam. Dan personal gua, karena aku tidak mungkin menggunakan headset selama 10 jam, jadi gua iakan aja klaim dari mereka tersebut. Nah, berlanjut lagi, headset ini belum bersertifikat IPX yang berarti belum tahan terhadap air maupun keringat kalian. Nah, lanjut lagi. Headset ini udah dibekali dengan Bluetooth 5.0 yang berarti kalian jika menggunakannya untuk kebutuhan multimedia seperti nonton YouTube maupun mendengarkan lagu dengan Spotify, tidak ada delay terhadap headset ini. Nah, lanjut lagi. Menurut personal use gue pribadi, headset ini tidak menimbulkan delay sama sekali ketika saat kalian bermain game. Tapi jika kalian menggunakan port dari kabel aux-nya tersebut. Nah, jika kalian menggunakan koneksi Bluetooth ketika kalian bermain game dengan headset ini, maka kalian akan mendapatkan delay sekitar setengah detik dari game yang kalian mainkan tersebut. Oke, kita ke bagian kanan dari headset ini. Di bagian kanan headset ini terdapat slot SD card yang berarti di headset ini udah ada built-in music player-nya. Ada tombol mode yang bisa mengaktifkan fitur Bluetooth dan mengaktifkan fitur FM radio. Ada tombol volume up dan volume down, ada tombol on off, ada port micro USB untuk pengecasan, dan ada port audio jack 3,5 mm-nya. Nah, kenapa aku bilang ini adalah sebuah headset bukan sebuah headphone? Karena headset atau headphone yang kalian bilang ini sudah dilengkapi dengan mic, karena ketentuannya adalah headset adalah yang bisa mendengarkan audio dan bisa merekam audio melalui mic-nya. Oke, ini dia yang menurut aku pribadi headset ini cukup unik menurut pendapat aku pribadi, di mana biasanya headset di bawah angka 300 ribuan biasanya mereka berlomba-lomba di sektor low atau bassnya. Tapi berbeda untuk brand GNT ini, di mana pada headset ini dia lebih menonjolkan pada sektor mid-nya, di mana mid-nya itu terasa cukup pas dan cukup dekat di telinga kita. Dan malah sektor low atau bassnya ini yang menurut aku pribadi sebagai orang yang penyuka bass, low-nya ini sangat kurang. Dan juga di bagian high-nya ini menurut aku cukup pas dan kurang sedikit jernih. Nah, untuk pengetesan headset ini, aku menggunakan Spotify dan 2 lagu, yaitu Cuek dari Rizky Febian dan Wannabe dari K-pop girl band ITZY. Nah, di lagu Cuek yang dibawakan Rizky Febian ini, mid yang dinyanyikan atau sektor mid yang berupa suaranya Rizky Febian ini terasa dekat dan intim di telinga aku. Nah, di sektor high-nya tersendiri terasa pas, tidak piercing, dan menurut aku ini cukup enak. Dan low-nya ini tidak punch dan tidak bulat, tetapi porsinya menurut aku pribadi sudah cukup. Nah, separasi dari headset ini ketika mendengarkan lagu Cuek dari Rizky Febian ini sedikit kurang, tetapi menurut aku ya cukup lah untuk headset dengan harga di bawah 300 ribuan. Nah, kita berlanjut lagi, lagu dari ITZY dengan berjudul Wannabe. Mid dari suara ITZY ini terasa langsung dekat seperti si ITZY ini nyanyi di sebelah aku. Dan karena sektor low-nya ini cukup kurang, jadi lagu ini kurang terasa megah dan kurang wow ketika di bagian awalan dari video ini. Dan high-nya juga cukup dan tidak piercing sama sekali. So, sekian aja buat video pembahasan kali ini. Jika ada saran atau aku ada kesalahan dalam penyampaian informasi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. So, I'm David here, signing out, peace. Oke. Aku ada satu tadi. Oke.